Sampai anaknya aja saya ajak keliling, Bang. Saya sudah nawarin ke tiap-tiap toko, sampai orang yang lewat pun kita tawarin ditolak, Bang. Kalau tahun 80-an tuh jahitnya pakai mesin ontel itu jok. Assalamualaikum bosku. Hari ini kita ada di kediamannya Bang Fauzan. Beliau adalah pengusaha konveksi tas. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya nih, gimana kesuksesan beliau dari nol sampai sukses. Oke, assalamualaikum Bang Fauzan dan Ibu. Waalaikumsalam. Nah, di sini kita bakal tanya-tanya ke beliau. Oke Bang, terima kasih nih Bang ya, kita udah diterima datang di kediamannya Bang Fauzan dan Ibu Nuraini. Ibu siapa? Nur Aini. Bu Nur Aini. Di sini kedatangan kita itu kita mau ngangkat inspirasi kesuksesan Abang dari nol sampai sekarang ini. Kuncinya apa? Nanti kita bakal kasih tahu tuh ke bos-bos kita di luar sana. Buat anak-anak muda sekarang ini, intinya seperti apa nanti kita bongkar semua dari Abang. Oke Bang? Awal Abang buka konveksi dari tahun berapa nih Bang? Awal buka itu dari mulai merintis atau dari apa ini? Dari mulai Abang tahu jenis tas ataupun dari nolnya itu seperti apa nih Bang? Dari nol aja itu kebetulan dari lulus SMP itu sekitar tahun 2000 itu dari mulai ngenek. Kenaikin, Ya, oh jadi kenek, jadi jahit, kenek dulu, oh ya, gitu, belum iya, belum iya. belum bisa jahit lah. 2 Mm-mm. tahun kemudian ya udah mulai belajar jahit. Alhamdulillah bisa sendiri tuh. Bisa Oh, jahit bisa sendiri. sendiri. Jadi Itu di tahun 2000. 2022 bisa mulai 2022. sendiri jahit. Itu lumayan lama Bang ya, udah hampir 20 tahunan ya. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Bang, kisahnya dari kenek terus bisa ngejahit sendiri terus bisa sampai punya seperti ini nih Bang. Gimana tuh kisahnya tuh Bang? Misalnya dari awal itu ya kita kerja aja dari tempat ke tempat itu pindah-pindah terus, jahit terus tuh. Nah di tahun 2014 awal 2015 kita udah mulai mikir nih, oh iya kalau misalnya jahit terus saya posisi seperti ini terus. Betul. Sebelumnya kan udah bertahun-tahun dirasakan kan emang nggak ada bedanya, makanya perkembangannya belum kelihatan. Kelihatan. Gitu. Itu tapi udah berumah tangga tuh Bang tuh? Apa masih bujangan? Sudah. Oh, sudah Saya berumah berumah tangga. tangga tahun 2007. 2007. Itu juga masih jahit, belum masih ikut orang. Berarti di tahun 2022, 2 tahun. Nah, terus Abang sudah bisa buka sendiri tuh di tahun berapa tuh Bang? Tahun 2014 2015. 2004 berarti Itu lumayan dari jangka 2022 sampai 2002. 2002 Iya. sampai 2014. Lumayan berarti Setahun perjuangannya berarti perjuangannya benar-benar ini Bang ya. Iya. Nah, gimana tuh Bang? Perjalanan Abang dari nol sampai bisa seperti ini tuh Bang. Perjalanannya ya lumayan karena lumayan panjang ya. Jadi banyak sukanya, lebih banyak susahnya sih kalau di Awal-awal ceritain. merintis itu Nah, tuh. Awal-awal merintis itu ya banyak susahnya sampai kita sempat berpikir untuk nyerah, tapi ya nggak apa sih ya. Pantang nyerah. Iya, tentang nyerah. Nah, itu Pantang di nyerah. titik-titik pas Abang merasa lelah atau maunya menyerah, nah ada seorang istri nggak yang menyemangati ataupun apa? Iya. Ada. Nah, Ada, gimana Teh ada. tuh untuk sebagai istri menyemangati suami biar kita tuh tetap semangat ataupun tidak menyerah, seperti apa tuh Teh? Yang menyemangati suaminya. Kalau aku sih intinya tetap berusaha dan jangan mudah menyerah, karena apapun hasilnya itu semuanya udah Allah yang ngatur. Yang penting kita tetap berjuang, karena namanya orang usaha itu nggak langsung Instan. instan langsung tinggi. Pasti kita mulai berawal dari nol dulu. Itu sih. Oke. Nah, Abang pas
mulai titik terendah sampai bisa seperti ini tuh jalannya seperti apa sih bang? Kok tiba-tiba maksudnya orderan banyak ataupun bisa bikin perusahaan seperti ini gitu loh bang, konveksi besar seperti ini tuh seperti apa sih bang awalnya? Awalnya ya kita tadinya ya iseng-iseng nyari di Facebook apa yang laku, apa yang lagi tren gitu ya. Kita mulai belajar, oh iya ini pas lagi musim distro nih, gimana saya bisa, ini kan di distro kan nggak cuman baju, celana, ada tas. Nah ini saya mencoba ke situ, apa yang lagi trending, yang lagi rame, itu saya kerjain. Itu di tahun berapa tuh bang tuh kira-kira? Itu kalau itu tahun 2013-2014, awal-awalnya mulai mau merangkak ini ya, bang tuh. Mau ke apa jenjang lebih yang lebihnya ya. Nah gimana nih teh untuk dukungan seorang istri ke suami sampai suami itu tetap terus semangat sampai sekarang ini, apa tuh teh kuncinya tuh teh? Kalau saya sih berpikirnya selalu positif ya bang. Karena waktu baru punya anak satu itu benar-benar ngerasain sulit ekonomi. Oh itu masa-masa sulitnya tuh pas di anak satu tuh teh? Iya. Nah apa tuh? Apa kesulitan ekonomi seperti apa tuh teh? Saya sampai bela-bela kerja jadi kuli pabrik selama hampir 4 tahun demi mencukupi keekonomian suami. Nah, lalu setelah itu kalau nggak salah sih saya setelah itu hamil anak kedua, saya bilang sama suami, "Pak, masa iya kita mau begini terus?" kata saya gitu. Sedangkan anak kita makin lama makin banyak, saya bilang gitu. Kalaupun kita harus kerja sama orang, paling enggak kita hanya mendapatkan gaji. Betul. Nah, saya itu mempunyai inisiatif bagaimana kalau enggak kita coba untuk buka usaha sendiri. Dengan modal pengalaman suami yang begitu banyak, yang lumayan banyak, dari dia bujang sampai dia menikah dengan saya. Akhirnya dari situ kita bermodal nekat, modal seadanya. Di situ ada salah satu brand distro Depok yang dia itu melihat iklan suami jual beli barang distro. Lalu dari situ ada yang pesan tas, kalau nggak salah waktu itu dengan nominal sih hanya beberapa pieces, karena dia itu ingin menguji, dicoba lah ya, ingin menguji bagaimana kualitas jahitan kita. Lalu pada saat itu yang jadi tukang baru suami sendiri, karena kita waktu itu belum mampu untuk bayar karyawan. Untuk suami tukang sendiri, kerja sendiri, semuanya motong sendiri. Nah, betul. Itu teteh awal mulanya punya mesin itu berarti kan pasti harga lumayan nih teh. Itu awal mulanya bisa punya mesin itu seperti apa tuh teh? Apa minjem ke teman ataupun seperti apa mesinnya itu gimana tuh teh? Awalnya itu saya kalau mesin minjem dulu ke salah satu kerabat, karena waktu itu mau beli aja saya nggak mampu. Nggak mampu ya. Benar-benar perjuangan teh ya. Dari titik nol sampai akhirnya pas ada orderan dari distro itu berarti kan lumayan tuh teh tuh pemasukan tuh. Itu sedikit-sedikit baru bisa punya mesin atau seperti apa itu? Kita waktu baru ada pesanan itu kita merasakan ternyata dibandingin kita kerja sama orang dan kita punya usaha sendiri, walaupun dijahit suami sendiri, itu lebih ada hasilnya. Lebih ada hasilnya usaha dan sendiri. Ada keuntungannya, ya. Karena kan kalau misalkan kita kerja sama orang itu kita hanya nerima gaji aja bang, hanya gaji borongan aja. Kalau usaha kan seenggaknya ada lebihnya sedikit. Itu pas titik terendah teteh kan tadi 4 tahun kerja di pabrik untuk berjuang sama suami. Iya, membantu ekonomi suami. Nah itu susah mana sih teh kok sampai maksudnya suami kerja, teteh juga kerja, itu sesusah mana sih teh untuk menghidupi keluarga? Jadi ceritanya itu dulu saya itu punya suatu kebutuhan ya, tapi yang nggak mencukupi gaji suami gitu. Jadi mau nggak mau saya turun tangan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu ekonomi suami. Gitu. Yang lebih sedihnya itu saya itu kerja dari pagi sampai malam, kadang aja
nggak pernah ketemu sama anak gitu. Oh, lembur. Iya, Jadi lembur. Kadang berangkat anak belum bangun, Berangkat subuh lah, wah, berangkat gelap, pulang pagi, gelap. pulang anak udah Udah tidur gitu. Saking sampai sepertinya tuh seperti Iya. itu ya. Saking seperti itu. Jadi kadang aja yang bikin saya ingat sampai sekarang itu kalau sudah hari Kamis tuh kadang suka sedih. Kenapa tuh teh? Hari Kamis sedih itu maksudnya apa tuh teh? Jadi gini bang, suami itu kan kalau gajian dia setiap Sabtu. Kadang namanya gaji dia itu selalu buat makan saya sama anak, sama suami, Iya. sama ongkos saya buat kerja. Jadi kalau sudah hari Kamis itu gaji suami udah habis. Oh, berarti cuma dari Senin sampai Kamis. Kamis. Subhanallah. Nah, itu untuk dari Kamis ke Jumat, Sabtu, Minggunya itu seperti apa itu teh? Dulu suami itu pernah bilang begini, Gimana? coba sana kamu cari utangan ke tetangga gitu. Hmm. Karena saya nggak biasa ngutang gitu Iya, ya, iya, jadi iya. saya orangnya itu nggak berani ngomong ngutang gitu. Akhirnya saya berusaha berani-beraniin diri ngomong sama punya tetangga warung. Akhirnya saya di situ ngambil beras, mie sama telur. Jadinya anak saya cukup makan sama nasi sama telur sama kecap aja. Nah, itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya teh. Berarti zamannya abang ini berjuang itu buat mencari rezeki itu cuma sampai hari Kamis saja bang. Betul, betul. Itu setiap minggu yang saya alami seperti itu. Itu selama berapa tahun tuh teh seperti itu? Maksudnya kok sampai bisa kuat gitu loh? Jadi kan gini bang, kalau gaji saya dulu kerja itu buat beli kebutuhan yang bisa dibeli buat per bulan. Jadi kalau kebutuhan gaji suami itu buat makan sehari-hari. Ya, jadi kan gaji suami dulu kan waktu masih jadi kuli jahit, dia itu gajian tiap Sabtu. Jadi setiap hari Kamis itu kita kadang sudah nggak punya duit, gitu, nggak punya uang. Bener-bener buat makan susah. Iya, hanya bingung buat harus seperti apa, Iya. seperti apa. Ada ini gak bang? Apa kepikiran nih bang udah berumah tangga nih kok? Maksudnya kok kita pas berumah tangga seperti ini? Maksudnya biasanya kan kalau suami itu tuh sering malam tuh curhat, ngobrol, terus ada langkah-langkah apa ataupun gimana ke depannya itu gimana sih teh? Ya saya sih selalu bilang sabar, mungkin suatu saat nanti kita bakalan bisa gitu bang. Dan untungnya sih para saudara sama orang tua pada ngedukung support kalau kita itu pengen maju gitu. Kita itu pengen bangun sendiri gitu, tanpa kita tuh maksudnya bangun sendiri itu pengen yang lain itu jangan sampai merasakan kesusahan seperti yang saya rasakan gitu. Jadi kalau bisa kita itu mempekerjakan orang-orang yang nganggur gitu loh bang. Kan kalau misalkan ada yang kerja, berbagi rezeki lah intinya. Betul. Oke bosku, aduh kita jadi sedih juga nih tadi si Teteh cerita seperti itu ya. Nah sekarang kita tanya nih untuk Bang Paujan nih, untuk awal usaha bisnis ini dari modal berapa sih bang? Modal sebenarnya kita tanpa modal bang ya. Oh, tanpa Tadinya modal. itu ya karena kita dapat gaji, kita atur nih buat modal bikin berapa piece, Berapa pi? kita buat COD-an, kita kumpulin, lama-lama kita jadi selusin kita kumpulin, Jadi kita lurusin iya, terus seperti itu tuh lurusin, bang. kita ya langsung nambah gitu aja. Berarti kalau gitu kuncinya kalau abang sekarang maju itu apa tuh bang kira-kira kalau kunci untuk kira-kira semua bos-bos kita nih di luar sana dia mau merintis usaha nih bang nih, dia lagi usaha terus jatuh, terus lagi usaha terus ada yang apa nggak dibayar barangnya ataupun gimana seperti Iya. apa, kira-kira kuncinya biar pantang menyerah ataupun ini apa tuh bang kira-kira? Kuncinya tetap kita harus kerja keras lah ya. Nomor satu tuh, Usaha Bang, ya. apa aja kita harus kerja keras, positive thinking lah. Kita Kita kerja pasti ada hasil. Biarpun sekarang hasil belum sesuai keinginan kita. betul, insya Allah bang Suatu ya. saat pasti Pasti. akan kita rasakan
apa yang kita jerih payah kita lakukan. Jadi bertahap, bertingkat, berlanjut Iya, Pak ya. Insya Allah betul. dari titik nol, mungkin abang sekarang udah mau menuju ke pucuknya kan seperti itu Bang. Iya. Dari di tengah sampai ke pucuknya kan seperti itu Bang. Gimana nih Bang untuk sama si Teteh? Untuk lika-likunya nih sebelum naik ke roket ke atas itu seperti apa tuh? Boleh dijawab nanti ganti-gantian sama si Teteh. Lumayan pahit juga ya. Nah itu tuh Lumayan gimana? Iya. Sampai-sampai kita itu belum punya barang itu kita sempet minta barang ke orang. Iya. Kita jual biar tahu pasar gitu ya. Bang maksudnya ngejualin barang Iya, orang. jualin barang orang ke orang bisa gitu jual barang dengan banyak gitu. Kenapa saya nggak bisa Kenapa gitu ya? saya nggak bisa? Nah, itu hati nurani abang tuh terus Itu pernah saya coba sama istri itu pernah saya ajak, ayo coba kita pasar lah, ke pasar kita nyari Nyari pelanggan. pelanggan gitu. dengan Bawa barang orang tadinya itu. abang ngambil sama orang dulu Ambil nih. orang dulu karena kita mau bikin juga nggak Nggak ada ada modal ataupun ada nggak ada modal. mesin, ya. Iya, jadi kita bawa tuh barang ke pelanggan, kita tawarin satu-satu. Satu-satu. Itu pun juga kita tadinya yakin laku. Nah, taunya bang pas Tahu. perjalanan tuh gimana bang? Taunya boro-boro laku lah Bang ya. Malah ada yang ya gitulah kita. Ada yang nolak bang, Ada yang nolak. karena dia nggak kenal sama kita, jadi dia merasa dia itu sudah punya langganan lain. Jadi belum percaya Belum gitu sama percaya. kita. Dan terkadang kalau kita baru masukin ke pasaran yang baru kita kenal, itu mereka itu sistemnya maunya diambil barang dulu bang. Diambil barang dulu Dititipin. belum dibayar, nggak langsung dibayar. Laku baru dibayar. Nah, sedangkan kita kan harus setoran. Setor. Ya. Nah dari setoran itu abang baru mendapatkan keuntungan. Keuntungan, ya itu buat modal Kecil-kecilan. kecil-kecilan selagi kita nyari jalan. Itu gitu. perjuangan lika-liku seperti itu tuh kira-kira berapa lama tuh bang Mas Tete? Ya 3 tahunan ada kali. Lumayan, 3 tahun? 3 tahunan. Lumayan itu dari nol kita nggak bisa apa-apa sampai kita nyoba-nyoba ke pasar nawar-nawarin, lama-lama akhirnya ada yang mau gitu. Biarpun nggak banyak tapi ada yang gitu. nyangkut Nah, dari kunci. satu Ah. ke satu toko lama-lama ada yang tahu gitu. Lama-lama pernah orang juga pesen ke kita. Tapi pernah juga bang sampai nggak laku gitu. Dalam pas ngoderin itu. Iya. Iya, padahal kita udah keliling-keliling gitu ya. Nyoba nawarin gitu kan. Iya. Sedihnya di situ gitu. Karena kan kita juga butuh makan gitu. Bener-bener. Di situ. Nah sedangkan Tete juga waktu itu pengen berharap tuh pas pulang tuh kita laku buat bisa buat mungkin buat makan sama suami sama anak tuh udah pasti udah punya anak ya anak Udah, pertama ya. Udah Udah. sampai anaknya aja saya ajak keliling bang. Saya sudah nawarin ke tiap-tiap toko sampai orang yang lewat pun kita tawarin ditolak bang. Ditolak. Mereka itu bilangnya enggak dulu mbak. Karena kan bisa dikasih iya, tuh, Bang. karena kan kalau tas mungkin pikirannya mereka itu bukan kebutuhan pokok Iya. di situ. Jadi saya pernah sampai kadang sama suami punya rasa putus asa gitu kan, gimana caranya gitu. Sampai kita itu pernah dibully orang gitu, Ya, betul. diremehin orang gitu. Diremehin. Orang mah ngelihatnya sekarangnya doang gitu bang, sukses gitu. Sekarangnya doang. Mereka lihatnya saya itu punya usaha, tapi Iya. dia itu nggak melihat bagaimana perjalanan saya sama suami itu merintis dari nol, dari punya anak satu ngerasain susah, bener-bener susah sampai nggak makan gitu. Saya mau minta sama orang tua, saya malu, mau minta sama saudara juga saya malu gitu. Karena udah ngerasa berumah tangga. Iya, karena saya mikirnya kan suami saya kan udah punya tugas untuk mewajibi menafkahi saya. Di situ bang, jadinya saya itu malah sedihnya di situ. Yang orang lain lihat itu memang sekarangnya ini di posisi sekarang. Betul. Dia itu nggak melihat perjuangannya dan nggak melihat bagaimana saya itu berjuang benar-benar dari nol menemani suami saya. Di situ kadang orang itu ngelihatnya cuman sekarang udah sukses, udah jadi bos, tapi dia itu nggak melihat bagaimana perjuangan saya dulu. Itu saking aringinya kan seperti itu tuh. Banyak
banyak yang ngingirin ke saya gitu bang dulu. Nah, Mentang-mentang saya nggak punya Nah, gitu, mentang-mentang saya kan orangnya nggak pernah cerita sama orang tua. Pengennya saya apapun keadaan setelah saya menikah itu udah tanggung jawab suami, jadinya saya hanya curhat sama suami saya. Karena pun orang tua waktu itu pernah berpesan begini, ketika kamu sudah menikah itu tanggung jawab suami kamu mau makan, kamu mau enggak, itu tanggung jawab suami kamu, jangan pernah ngeluh. Itu udah pilihan kamu untuk menikah dan rumah tangga dengan dia kan. Dari situ saya bermotivasi saya bang, kalau saya itu nggak akan mudah menyerah gitu. Walaupun saya itu diinjak-injak, dihina dulunya itu saya nggak punya apa-apa. Dan yang bikin satu motivasi buat saya sampai sekarang itu apa? Saya tetap ingin menjadi diri saya sendiri sekarang. Walaupun saya udah punya, tapi saya ingin tetap menjadi apa adanya. Bukan berarti benar-benar perjuangan itu bosku, perjuangan itu benar-benar tidak mengkhianati hasil. Jadi kita tuh sebenarnya intinya jangan pantang menyerah, tetap semangat. Nih kuncinya, buktinya si Tete dari nol sampai dari dihujat sama orang, dihujat sama tetangga, dikucilin sama tetangga, tetap dia dengan prinsipnya kita bakal sukses dan maju. Kuncinya apa? Mungkin konsisten kah? Kita benar-benar tetap semangat kah? Ataupun berdoa utama jangan lupa. Nah, kunci sukses abang sampai seperti ini seperti apa sih bang kira-kira? Buat nanti bos-bos kita di luar sana tuh motivasinya itu apa? Intinya kalau itu jangan patah semangat lah ya. Pokoknya terus berusaha, berdoa, sabar, dan terus konsisten. Soalnya apa yang kita perjuangkan itu pasti ada hasilnya. Tuh. Karena ini abang kan produk nih bang nih ya, bikin tas. Nah, itu kira-kira pesanan orderan itu semuanya lancar ataupun ada yang komplain kah, ada yang customer mintanya begini kah? Itu gimana bang kira-kira bang di perjalanan itu tuh bang? Iya. Komplain kebanyakan juga banyak komplain, cuman kita selalu revisi dan kepuasan customer itu harus selalu kita nomor satu utamakan. Ya. Walaupun, nah itu kalau abang di komplain seperti itu kan abang perbaikin tuh. Iya. Nah itu kerugian abang itu seperti apa? Kira-kira gimana tuh? Kerugian tuh udah pasti ya kalau udah ya. komplain gitu, karena kita kerja juga kita mungkin salah lah ya. Tetap kita rugi, cuman ya nggak apa-apa, nanti ke depannya biar customer itu nggak kecewa sama kita. Berarti intinya kuncinya belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Agar bisa lebih baik lagi gitu betul. Intinya customer puas, kita pun senang. Iya, kalau bisa customer balik lagi order lagi. Alhamdulillah. Repeat terus gitu. Nah sekarang abang itu dari 2015 sampai ke sini itu orderan itu alhamdulillah nih bang sampai sekarang tuh. Alhamdulillah. Ya dari 2015 nggak langsung banyak lah ya. Betul, paling merintis lama-lama akhirnya sekarang udah selalu konsisten lah ya. Alhamdulillah. Paling pas yang COVID itu ya COVID itu emang semuanya pada ngerasain lah ya. Kita juga ngerasain. Berarti abang pas zamannya COVID itu kena juga, kena dampak. Kena dampak. Semuanya nggak pada kerja itu. Yang kerja saya pulang-pulangin. Oh, karena mungkin dampaknya itu karena nggak ada orderan, apa karena abang stopin sengaja? Nggak ada orderan. Jadi setiap yang udah PO itu udah PO masuk. Ya. Karena mungkin ya karena COVID semuanya ngerasain, jadi udah nggak di cancel semua. Jadi PO-nya itu nggak jadi dilanjutin, yang jadi besar. Nah itu berarti bener-bener waduh, kena dampaknya juga tuh bang? Kena dampak, pasti. Berarti hampir setahun lebih bang ya? Hampir 2 tahun, pokoknya setahunan lah. Nah abang selama setahun 2 tahun itu kena dampaknya tuh, kegiatan abang sama istri seperti apa? Jangan-jangan tabungan masih banyak gitu kan? Terus buat pakai dulu apa gimana itu? Iya itu kan emang tabungan itu saya berpikir juga bingung nih ya mau usaha apa gitu ya. Tabungan ada, kalau kita produksi tas juga nggak mungkin, soalnya juga nggak bakal laku. Mungkin anak sekolah juga libur gitu bang. Libur. Targetnya buat anak sekolah juga bang ya. Ya akhirnya tabungan juga kepake ini buat usaha ya. Iya, kemarin buat usaha sempat sih kita
karena bingung nggak ngapa-ngapain dan daripada uang habis begitu saja, akhirnya kita berusaha. Waktu itu pernah nyoba dagang es boba dan cilok gitu, sampai kita tuh bagaimana caranya biar kita itu tetap dapat penghasilan gitu. Biarpun masa Covid kita tetap penghasilan, Ada masuk. yang kerja juga adalah misalnya Ada nungguin kegiatan. warungnya gitu, ada kegiatan. Jadi nggak 100% nganggur gitu. Nah tuh bosku, jadi Bang Paujan tuh sama istri itu tidak pantang menyerah walaupun kena dampak Covid, beliau itu masih tetap semangat. Beliau ada tabungan sedikit buat usaha ini, usaha itu, subhanallah. Kita doakan bosku, mudah-mudahan Bang Paujan dan istri semakin jaya, semakin berkah. Amin. Insya Allah. Nah, sekarang nih Bang, kira-kira pesanan Abang itu seminggu, sebulan itu berapa piece tuh Bang? Alhamdulillah sih ya, kalau untuk sekarang ini bisa per minggu itu bisa nyampe 500 piece. Alhamdulillah. Itu dari brand saya sendiri. Wah, itu. jadi Abang punya merek sendiri ya, alhamdulillah. Udah. Oke, alhamdulillah. Itu di luar PO yang lain gitu. Berarti Abang punya brand sendiri, Iya. orang punya brand lagi, tapi tetap jahitnya di Tetap Abang. jahitnya di saya. Berarti untuk brand Abang sendiri aja itu seminggu udah bisa 500. bisa 500 itu target saya segitu tuh harus jadi. Alhamdulillah, Gitu. mantap, mantap. Nah, untuk orderan orang ke Abang itu, apakah maksudnya Abang sanggup sebanyak itu? Kan berarti kan kalau Abang seminggu 500 kali 4 kan udah 2.000. 2.000 per bulan. Nah, itu orderan masuk di luar Abang tetap masih sanggup? Orderan di luar itu saya kadang nyalain yang jahit juga, kadang ada tukang yang di luar itu yang nganggur saya kasih kerjaan biar pada kerja semua. Tetap saya pikir dulu nih, oh iya keburu nggak kalau deadline-nya mepet nggak saya ambil, kalau deadline masih panjang ya saya ambil. Intinya biar nanti Intinya biar aman, jangan customer biar kan mengecewakan. kecewa gitu. Tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Abang sama si Teteh kan udah punya brand sendiri nih. Iya. Kira-kira apa sih Bang mereknya ataupun Abang jual di mana? Nah, nanti kalau bos-bos atau customer-customer di luar sana nih, anak muda mau beli ataupun gimana kan, seperti apa sih Bang kira-kira? Mana brandnya mana? Ah, ini dia nih bosku, brand tasnya. Nah, mereknya apa nih Bang nih? Namanya ini kalau dibaca Faza Ketir ya. Faza Ketir. Ya, ini kan Faza kan nama saya nih. Ketir itu nama panggilan saya Wah, kecil. mantap. Jadi Faza Ketir. Ya, Faza Keren. Ketir. Bismillah, bismillah. Biar ada unsur nama saya juga, biar gampang dikenal juga. Nah, ini Abang jual di online, Di online, di website. website. Berarti ini dengan Abang jual tas sebagus ini berapa duit nih Bang kira-kira nih? Itu 150-an. Oh, 150 bosku. Ini tasnya murah. Tadi kita udah coba lihat. Ini dalamnya bisa buat naro laptop. Nah, kita lihat dulu bosku. Wah, lumayan nih. Ini buat naro laptop. Dan ini ada buat penahan airnya Bang ya? Ada rain covernya. Wah, mantap bosku, dengan harga 150.000. Itu bisa kalau order lebih banyak, ini harga bisa lebih tinggi. Wih, mantap bosku. Nanti langsung kepoin aja ya. Kalau emang bener-bener bosku di luar sana mau order, nanti kita kasih linknya di bawah sini. Oke, websitenya ada nomor telepon langsung. Kita kasih nomor ownernya langsung. Ada. Jangan marketingnya lagi. Kalau marketing nanti lebih nih ownernya langsung kita kasih. Ya. Satu lagi Bang, Apa tuh Teh tuh kira-kira? dulu waktu suami baru pertama kali buka brand, dia itu menggambarkan satu binatang ini. Nah, apa ya? Ini binatang. Iya. Kalau saya lihat sih kayak apa? Beruang. Beruang. Nah, betul. Apa Waktu tuh itu beruang suami tuh? pernah ngomong begini, kamu tahu nggak, Mah, ini gambar apa? Enggak tahu, Mas. Enggak tahu, Pak. Ini gambar gambar beruang. Nah, suami ngomong begini, suatu saat nanti kita akan beruang dan nanti kalau kita beruang, kita tetap apa adanya dan tetap rendah hati. Oh, jadi beruang ini biar beruang. kita ada beruang. artinya, Iya, beruang. Makanya kita ngambil Subhanallah. ada beruangnya. Iya. Jadi nggak cuma tulisan aja. Betul, betul. Makanya saya bilang kok nih bisa ada beruangnya apa seperti apa kan gitu. Iya. Alhamdulillah nih bosku nih dikasih tahu sama ownernya langsung. Jadi
beruang itu ada artinya beruang. Alhamdulillah, mantap. Oke. Karena kalau beruang itu nggak bakal direndahkan dan nggak bakal dihina-hina. Itu udah pernah saya alami. Alhamdulillah. Jadi ngerasain pengen beruang terus. Amin, insya Allah teh ya. Amin, Mudah semakin amin. jaya, semakin lancar ya. Amin. Motivasi ngasih ke penonton itu yang sekiranya nih untuk penonton-penonton di luar sana yang mau usaha ataupun lagi merintis, jangan menyerah, jangan patah semangat. Walaupun ada orang di luar kiri kanan menghujat kita atau menjelekin kita, jangan suka didengar. Pokoknya itulah intinya. Ya. Pokoknya tetap kerja keras, semangat, berdoa, berdoa, sabar, konsisten. Udah gitu. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan patah semangat, terus berusaha Nah, itu dia. dan terus bekerja keras. Kalau buat saya pribadi, teruslah berusaha apapun itu hasilnya. Walaupun kadang kita terjatuh, itu tetap harus semangat gitu sih. Dan namanya usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Alhamdulillah, betul itu benar-benar nyata itu teh. Saya juga mengalaminya soalnya. Alhamdulillah ada temennya berarti. Alhamdulillah, insya Allah mungkin bos-bos kita di luar sana itu yang sedang berjuang, yang lagi merintis, mudah-mudahan semangat terus, usahanya lancar, maju ataupun yang kerja naik jabatan. Utama kalau kita di sini angkat inspirasi itu yang usaha-usaha bosku. Karena apa? Usaha itu tidak ada nominalnya. Betul nggak, Bang? Oke bosku, kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan bos-bosku di luar sana terinspirasi oleh Bang Fauzan dan istri. Jadi yang udah berumah tangga atau lagi mau berjuang, ayo kita bangkit semua. Bismillah. Semangat Bang ya. Semangat, Oke. kerja keras. Mantap. Bismillah. Oke, jadi gitu aja bosku ya. Kita tutup acara ini. Mudah-mudahan bos-bosku di luar sana terhibur dan terinspirasi. Oke, jadi saya pribadi berikut kru. Terima kasih Bang Fauzan dan istri. Saya sudah diterima datang ke kediamannya atau di perusahaan konveksinya. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin jaya, Amin ya Allah. dan orderan semakin banyak. Amin ya Allah. Oke, gitu aja Bang ya. Terima kasih banyak Bang ya. Terima kasih. Berkah selalu teh. Makasih ya Makasih teh ya. juga.